Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Babu dzarfiz zamani wal makan. Dzarfuz zamani huwa ismu zamani al-mansubu bi taqdiri fi nahwa al-yawma wal laylata wa gudwatan wa bukratan wa saharan wa gadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma ashbaha dhalika. Tayyib, babu dzarfiz zamani wal makan. Bab tema yang baru menjelaskan tentang keterangan waktu dan keterangan tempat. Itu makna daripada dzarfuz zaman dan dzarful makan. Dzarfuz zamani huwa. Nah, sekarang kita lihat definisinya secara pandangan ilmu nahu. Huwa dzarfuz zaman ismu zamani. Kata yang menunjukkan keterangan waktu. Al-mansubu i'rabnya nasab, yang mana nanti i'rabnya adalah alamat i'rabnya adalah fathah. Itu yang kedua. Yang pertama tadi ismu zaman, yang kedua al-mansubu. Yang ketiga bitaqdiri fi, ada makna fi ketika kita memaknai dzarf zaman tersebut. Jadi ada makna di atau pada. Nahwa al-yawma wal laylata. Contohnya seperti al-yawma pada hari ini, wal laylata pada malam ini, wa gudwatan pada pagi hari, wa bukratan pada waktu pagi, wa saharan pada waktu sahur, wa godan besok hari, wa atamatan di waktu sholat asar atau di waktu sholat isya. Wa sobahan dan di waktu pagi, wa masaan dan di waktu sore, wa abadan wa amadan maknanya sama, selamanya. Wa hinan dan hinan ketika. Wa ma ashbaha dzalika dan ma di situ misal-misal, contoh-contoh yang ashbaha menyerupai itu contoh, dzalikal bayan keterangan yang telah lewat. Jadi misal-misal, contoh-contoh maknanya itu merujuk seperti makna dzarf zaman menunjukkan keterangan waktu, maka itu juga termasuk dzarf zaman meskipun tidak disebutkan dalam matan jurumiyah ini. Wa ma di situ isim mausul. Isim mausul termasuk isim mubham. Isim yang masih belum jelas maknanya. Kalau kita cari di kamus, ma di situ artinya sesuatu atau apa-apa. Sesuatu itu banyak pahaman maknanya. Bisa sesuatu itu pisang, sesuatu itu buah naga, bisa sesuatu itu melon. Nah, akan tetapi apabila kita artikan ma di situ melon, dan melon yang seumpama keterangan sebelumnya, nggak nyambung. Makanya setiap isim mubham itu mesti dijelaskan maksudnya atau dimaknai maksud ma di situ apa. Sesuatu apa? Ashbaha, sesuatu yang mirip dengan keterangan sebelumnya. Dzalika di situ dzalikal bayan. Dzalika pun termasuk ismul isyarah, juga isim mubham. Kembali kemana? Kembalikan kepada keterangan yang sudah-sudah. Keterangan yang sudah-sudah apa? Al-yawma, al-laylata sampai hinan itu pokoknya menjelaskan tentang keterangan waktu. Apabila ada kata yang mirip sama seperti itu, maka termasuk dalam kategori dzarfuz zaman.
Baik, kita lihat tulisan keterangan yang berwarna merah. Dzarfuz zaman. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk mengatakan bahwa itu adalah dzarfuz zaman. Yang pertama, ismu zamanin. Yang pertama, kata tersebut menunjukkan keterangan waktu. Kriteria pertama untuk dikatakan dzarfuz zaman. Kriteria yang kedua, mansubun. I'rabnya nasab dan alamat i'rabnya itu adalah fathah, bisa fathah atau fathatain. Bisa sobaha, bisa sobahan, bisa ha, bisa han. Bitaqdiri fi, ada makna fi, makna di, dan atau pada. Baik, kita lihat contohnya dalam sebuah kalam. Rakibtu ta'irata sobahan. Aku naik pesawat di waktu pagi atau di pagi hari. Rakibtu fi'il fa'il. At-ta'irata maf'ul bih. Sobahan dzarfuz zaman. Nah, sekarang kita teliti, betul nggak sobahan itu dzarfuz zaman? Kita lihat definisinya, masuk nggak kriteria yang 3 itu? Nah, kita lihat sobahan. Sobahan, setelah kita cari di kamus, ternyata sobahan itu adalah waktu pagi atau pagi hari. Nah, masuk ismu zamanin. Kriteria yang pertama sudah masuk. Kriteria yang kedua, mansubun. Kita lihat dari segi harokat akhir daripada kata sobahan tersebut. Oh, ternyata ujung hurufnya itu berharokat fathah. Sobahan. Sobahan. Berarti dia i'rabnya nasab. Nah, berarti kriteria yang kedua sudah terpenuhi. I'rabnya nasab. Yang ketiga, bitaqdiri fi. Ada makna fi, makna di, makna pada ketika kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ataupun dalam bahasa Arab juga diterjemahkan seperti itu. Rakibtu ta'irata sobahan. Aku naik pesawat di pagi hari atau pada waktu pagi hari. Jadi sobahan tersebut memenuhi semua kriteria untuk dikatakan bahwa dia adalah dzarfuz zaman. Nah, baik, sekarang kita masuk ke contoh yang di sampingnya. Darasa Mahmudun al-fiqha yaumas sabti. Mahmud belajar ilmu fikih itu di hari Sabtu. Jadi yang menjadi dzarfuz zamannya adalah yauma. Yauma di situ. Yauma di situ dia ismu zaman, menunjukkan keterangan waktu. I'rabnya nasab atau tidak? Oh, ternyata i'rabnya nasab, mansubnya dengan fathah, tanda alamat i'rabnya. Dan ada nggak di situ takdiri fi? Oh, ada nggak makna di atau makna pada ketika kita menerjemahkannya? Yaumas sabti, di hari Sabtu. Berarti terpenuhi kriteria untuk dikatakan bahwa dia adalah dzarfuz zaman. Akaltul khubza gudwatan. Akaltul khubza gudwatan. Aku makan roti di waktu pagi. Aku makan roti di waktu pagi hari. Aku makan roti di pagi hari. Shallaitul isya'a lailan. Aku salat isya di malam hari. Laqitu Zaidan bukratan. Aku telah bertemu Zaid bukratan di waktu pagi. Kumtu minan naumi saharan. Aku bangun dari tidur itu di waktu sahur. Asta'iru libasaka godan. Aku minjam bajumu godan besok. Di besok hari. Pada waktu besok maksudnya. Pada waktu besok. Sa'azuruka atamatan. Aku akan silaturahmi ke tempatmu di waktu sore hari atau di waktu malam setelah waktu sholat isya.
Raja'tu minal masna'i masa'an. Aku pulang dari pabrik itu di sore hari waktu sore. La af'alu syarra abadan amadan. Aku tidak akan pernah melakukan perbuatan jahat atau perbuatan buruk selamanya. Abadan itu atau amadan selamanya ya. Nasilu ilal baiti hina sabah. Kami sampai ke rumah itu ketika di waktu pagi. Ketika di waktu pagi. Nah, contoh yaumas sabti dan hina sabah itu adalah bentuk idofah. Idofah itu kata majmuk. Ada dua kata. Kata yang pertama dikaitkan kepada kata yang kedua. Kata yang pertama disandarkan kepada kata yang kedua. Kata yang kedua menjadi kata yang disandarkan. Fungsinya apa? Lit-ta'rif, untuk mengkhususkan makna kata sebelumnya. Contoh, yauma itu kata yang pertama. Jadi ada dua isim. Isim yang pertama, isim yang kedua. Isim yang pertama itu dinamakan mudhof. Kata-kata yang dikaitkan kepada kata setelahnya. Mengkaitkan kata yang pertama kepada kata yang kedua. Isim yang kedua itu dinamakan mudhof ilaih. Kata yang disandarkan. Kata yang dikaitkan. Contohnya yauma. Yauma di situ di hari itu masih bentuk kata umum. Yang namanya hari itu jumlahnya ada 7. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Bentuknya masih kata umum. Lalu dikaitkan dengan kata yang setelahnya, yaitu as-sabti, maka menjadi khusus. Menjadi makna khusus. Menjadi kata khusus di hari Sabtu. Jadi asalnya kata umum menjadi kata khusus, yang asalnya umum menjadi tertentu, atau sudah yang asalnya masih belum jelas, masih belum ditentukan menjadi tertentu. Hina ketika itu masih kata umum, ketika itu bisa kapan saja. Akan tetapi ketika dikaitkan dengan kata setelahnya as-sobahi, maka tertentu ketika waktu subuh, keluar ketika waktu siang, ketika waktu duha, ketika waktu sahur. Jadi dua kata yang digabung sehingga menghasilkan makna tertentu. Makna tertentu itu yang namanya idofah. Mengkaitkan kata yang pertama kepada kata yang kedua. Kata yang pertama disebut dengan mudhof. Kata yang kedua disebut dengan mudhof ilaih dalam bahasa kaidah ilmu nahwu. Fungsinya ta'rif, untuk menentukan yang asalnya katanya masih umum lalu berubah menjadi kata khusus. Itu nanti ada pembahasan secara tersendiri dalam babu makhfudatil asma, di antaranya adalah al-idofah. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.